Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sobahul khair, صباح النور. kaifa halukum, الحمد لله بخير. madza darsunal ana. درسنا الآن اللغة العربية. Masya Allah. Baik kawan-kawanku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita yang berjudul Al-Bayanatu Asy-Syakhsiyah atau identitas diri. Identitas diri yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari adalah kartu identitas diri. Jadi kartu identitas diri itu banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali jenisnya juga. Yang sering kita ketahui di kehidupan kita sehari-hari ada yang namanya kartu tanda penduduk. Fungsinya yaitu untuk mengetahui bahwa kita adalah penduduk dari suatu negara dan untuk administrasi negara juga. Lalu kemudian ada surat izin mengemudi. Ya, surat izin mengemudi ini adalah bukti bahwa kita layak untuk mengendarai sebuah kendaraan. Dan di dunia kampus kita mengetahui bahwa ada yang namanya kartu tanda mahasiswa. Kartu tanda mahasiswa ini digunakan untuk mengetahui bahwa kita adalah mahasiswa aktif universitas tersebut. Dan ada juga kartu anggota perpustakaan. Di organisasi ada juga yang namanya kartu identitas organisasi seperti ini. Ya, fungsinya yaitu untuk mengetahui bahwa kita adalah anggota aktif organisasi tersebut dan bisa pula digunakan untuk pengganti undangan untuk menghadiri sebuah acara. Jadi seperti itu. Baik, mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Unzur wa iqra. Al-bayanatu asy-syakhsiyah lit-talib. Ismuhu adkiya. Fil bitaqatil atiyah ta'rif anna madrasatahu madrasah hukumiyah tabi'ah li wizarati syu'unid diniyah. Jadi pada contoh pertama di sini ada kartu pelajar bernama Azkia. Dari kartu pelajar ini kita bisa mengetahui bahwa Azkia ini adalah seorang murid dari Madrasah Aliyah Negeri. Nah, bisa kita lihat juga di dalam kartu pelajar ini terdapat kolom-kolom. Yang pertama al-ism bil kamil, raqmu tasjil, makan wa tarikh al-milad, al-jins wal unwan. Beranjak ke contoh yang kedua. Al-bayanatu asy-syakhsiyah lit-talibah. Ismuha Fatimah. Fil bitaqatil atiyah ta'rif anna madrasataha madrasah ahliyah tabi'ah li muassasah khairil ummah al-islamiyah. Jadi pada contoh kedua di sini ada kartu pelajar milik seorang siswi yang bernama Fatimah. Dari kartu pelajar ini kita bisa mengetahui bahwa ia adalah seorang siswi dari sekolah swasta, yaitu sekolah milik Yayasan Khairul Ummah. Sama seperti sebelumnya, di kartu pelajar ini pun berisi kolom-kolom yang sama, yaitu al-ism bil kamil atau nama lengkap, raqmu tasjil nomor registrasi, al-jins jenis kelamin, makan, wa tarikh al-milad tempat tanggal lahir, al-unwan dan alamatnya. Selanjutnya ada al-mufradat wal ibarat. Jadi ada kosakata yang berhubungan dengan al-bitaqah asy-syakhsiyah. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu mufradat-mufradat ini, kemudian teman-teman bisa mengulanginya. Yang pertama, al-madrasatu tsanawiyah al-islamiyah, yang berarti sekolah menengah Islam.
Selanjutnya, al-madrasatul hukumiyah, yang berarti sekolah negeri. Al-madrasatul ahliyah, berarti sekolah swasta. Bitoqah syakhsiyah, atau kartu identitas diri. Nah, di kartu identitas diri juga yang sudah saya sebutkan tadi ada komponen-komponen atau kolom-kolom yang biasanya dipakai untuk mengetahui identitas seseorang. Yang pertama, al-isim bil kamil, atau nama lengkap. Rokmut tasjil, nomor registrasi. Al-jins, jenis kelamin. Makanul milad, tempat lahir. Tarikhul milad, tanggal lahir. Unwan, alamat. Dan romzu baridi, atau kode pos. Selanjutnya, asyhurul miladiyah, atau bulan-bulan Masehi. Di bulan Masehi ini pun ada nama bahasa Arabnya. Jadi kita pelajari satu persatu. Asyhurul miladiyah, atau bulan-bulan Masehi. Yang pertama, Yanair, Januari. Februari. Maris, Maret. April. Mayu, Mei. Yunio, Juni. Yulio, Juli. Agustus, September, Oktober, November, Desember, atau Desember. Sekarang kita akan mengadakan latihan tadribat alal mufradat untuk mengetahui pemahaman teman-teman atas mufradat atau kosakata yang baru kita pelajari tadi. Jadi di latihan pertama di sini kita menyocokkan kata-kata yang tepat. Contohnya seperti mas muka. Nah, di sini kata-kata yang cocok untuk pertanyaan tersebut adalah Khalid. Mas muka Khalid. Nah, yang kedua ada mas muka bil kamil, atau yang berarti siapa nama lengkapmu, seperti itu. Dan selanjutnya ma rokmu tasjilik, berapa nomor registrasimu. Ma unwanuk, di mana alamatmu. Dan yang terakhir, ma tarikhul miladik. Ya, di sebelah kiri ada jawabannya. Syari' Maluku Rokmu, Khalid Suyuti Lubis, dan lain-lain. Silakan teman-teman kerjakan. Nanti setelah ini kita bahas bersama-sama. Ya, baik, kita bahas satu persatu. Bisa teman-teman lihat semua. Berikut adalah jawaban yang benar. Selanjutnya ada latihan untuk mengetahui pemahaman teman-teman mengenai nahu, mengenai tarkib dalam bahasa Arab. Selanjutnya, tadribat ala tarkib. Tadribul awal, do'al kalimat fil makaniha al-munasib. Jadi di sini teman-teman diperintahkan untuk mengklasifikasikan mana yang ma'rifah dan mana yang nakiroh. Silakan dikerjakan, nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya, berikut adalah jawaban dari latihan tadi. Bisa kita lihat yang termasuk dalam golongan an-nakirah, yaitu talibun, mudarrisun, bitaqatun, bayanat, muwazzafun, qiraatun, salamun, hiwarun. Dan yang masuk golongan al-ma'rifah, kitabut tafsir, al-madrasah, Muhammadun, hadhihi,
At-talib, Zalika, Al-wizarah, Anta, Surabaya, Hum, Khadijah, Rahmatullah. Jadi kita beranjak ke tadribu ala tarkib yang kedua. Sil bainal mudhaf wa mudhafun ilaih al-munasib. Jadi di sini teman-teman menyocokkan mana mudhaf ilaih yang tepat untuk mudhaf yang telah tersedia. Di sini mudhafnya ada madrasah, syari', raqmu, tarikh, nazir, sanah, dan syahrun. Silakan dikerjakan, nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya, berikut adalah jawabannya. Mudhaf ilaih yang tepat untuk madrasah adalah al-falah. Syari', mudhafun ilaih yang tepat adalah Imam Bunjol. Raqmu, mudhaf ilaih yang tepat adalah at-tasjil. Tarikh, mudhaf yang tepat adalah al-milad. Nazir, mudhaf ilaih yang tepat adalah al-madrasah. Sanah, mudhaf ilaih yang tepat adalah sanata alfin wa thamanin. Syahrun, mudhaf ilaih yang tepat adalah yanayir. Beranjak ke latihan ketiga, yaitu ij'al an-nakirah ma'rifatan. Jadi di sini teman-teman diperintahkan untuk menjadikan kata yang bentuknya nakirah menjadi kata yang ma'rifah. Kita lihat contohnya, misal kitabun kita rubah menjadi ma'rifah menjadi al-kitabu, dan kita berubah menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih, kitabul fiqhi. Nah di sini ada nomor 1 bitaqatun, miladun, tarikhun, unwanun, dan masjidun. Silakan teman-teman kerjakan, nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, berikut adalah jawabannya. Pertama, bitaqatun menjadi al-bitaqah, dan mudhafun ilaihnya menjadi bitaqatut thalabah. Nomor 2, milad menjadi al-milad dan berubah menjadi miladur rasul. Tarikh berubah menjadi at-tarikh. Mudhaf dan mudhafun ilaihnya menjadi tarikhu Muhammadin. Unwan menjadi al-unwan. Mudhaf dan mudhafun ilaih menjadi unwanuhum, dan yang terakhir masjidun berubah menjadi al-masjid dan menjadi Masjidul Iman. Baik teman-teman, sekarang kita akan berlatih membaca atau tadribul qiraah. Gunanya agar kita bisa berlatih bersama-sama, berlatih membaca bahasa Arab dengan benar, agar kemampuan membaca kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Al-bayanatu syakhsiyah. Ana Ahmad Salim Uthman. Ana talib min tullabis saffil awal min al-madrasah al-thanawiyatul islamiyah al-hukumiyah al-rabi'. Hiya madrasah namudhajiyah. Unwanul madrasah Syari' Ciputat Raya, Raqmu 48 Jakarta Al-Janubiyah. Baiti ba'id qalilan 'anil madrasah. Hadhihi hiya bitaqati asy-syakhsiyah. Jadi di sini ada bacaan tentang seorang murid yang bernama Ahmad Salim Utsman. Dia adalah murid kelas 1 dari sekolah atau madrasah aliyah negeri 4.
Madrasah Aliyah Negeri 4 tersebut adalah sekolah percontohan, dan alamat sekolah tersebut terletak di Jalan Ciputat Raya nomor 48 Jakarta Selatan. Rumahnya sedikit jauh dari madrasah, dan seperti itu. Beranjak pada bacaan yang kedua. Wahadhihi Fatimah Sulastri hiya talibah min talibati safil awal minal madrasah khairil ummah al-thanawiyah al-islamiyah wal madrasah fi syari' Tirtayasa Rokmu Arba'ah wa Ishrin Serang. Fatimah abuha min Makkah wa ummuha min Banten. Wa unwanu Fatimah Syari' Tirtayasa Rokmu Sittin wa Khamsin Serang. Hadihi hiya bitaqatuha syakhsiyah. Jadi yang kedua di sini ada seorang murid bernama Fatimah Sulastri. Dia adalah seorang murid kelas 1 dari sekolah Khairul Ummah, sekolah menengah atas Khairul Ummah, dan sekolah tersebut terletak di Jalan Tirtayasa nomor 24 Serang. Ayahnya Fatimah berasal dari kota Mekah dan ibunya berasal dari Banten. Dan alamat Fatimah yaitu Jalan Tirtayasa nomor 56 Serang. Selanjutnya kita akan mengadakan latihan terkait bacaan kita yang tadi untuk mengetahui seberapa pahamkah kita terhadap bacaan tadi. Ya, di sini ada latihan untuk pemahaman kita tentang bacaan tadi. Tadribat 'alal qiraa'ah. Tadribul awal, qul sahih aw sad al khata' bil kha wa sahih al khata'. Jadi di sini kita diperintahkan untuk meletakkan sod atau khot atau kha. Apabila jawaban tersebut salah, kita menjawab dengan sod, dan apabila jawaban tersebut benar, kita menjawab sod, dan apabila jawaban tersebut salah, kita jawab dengan huruf kha, dan kita betulkan kesalahannya. Dan di dalam contoh ini al-ibarat Bait Ahmad Qorib min Bait Fatimah. Menurut teks, kata kalimat tersebut adalah salah, dan pembenarannya atau at-tashihnya adalah Bait Ahmad ba'id min Bait Fatimah. Yang kedua, fi Jakarta Madaris Islamiyah Hukumiyah. Baitul Ahmad Qoribun jiddan minal madrasah. Madrasah Fatimah Ihdal Madaris Al-Ahliyah. Fatimah abuha Indonesia. Silakan dikerjakan, nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya, ini adalah jawaban dari tadrib sebelumnya. Bisa kita lihat, Bait Ahmad Qorib min Bait Fatimah khata. Jawabannya benar, Bait Ahmad ba'id min Bait Fatimah. Fi Jakarta Madaris Islamiyah Hukumiyah. Jawaban itu adalah benar, Fi Jakarta Madaris Islamiyah Hukumiyah. Bait Ahmad Qorib jiddan minal madrasah. Jawaban tersebut adalah salah, dan benar adalah Bait Ahmad ba'id qalilan minal madrasah. Madrasah Fatimah Ihdal Madaris Al-Ahliyah. Jawaban tersebut adalah benar. Dan yang terakhir, Fatimah abuha Indonesia. Jawaban tersebut salah. Yang benar adalah Fatimah abuha min Makkah, atau ayahnya Fatimah adalah seorang berkebangsaan Arab. Kita beranjak ke tadrib 2. Di sini kita diperintahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan teks yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, hal Ahmad bin Tullabil Madrasah Al-Ahliyah. Nomor 2, hal Fatimah talibah fil Madrasah Al-Hukumiyah. Nomor 3, ma unwan Madrasah Khairul Ummah. Nomor 4,
hal madrasah khairul ummah qaribah min bait Fatimah? Nomor 5, hal Ummu Fatimah Indonesia? Nah, silakan dijawab oleh teman-teman, nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya, ini adalah jawabannya. Ini adalah soalnya, dan ini adalah jawabannya. Pertama, nomor 1, hal Ahmad min tullabil madrasah al-ahliyah? Jawabannya, la, Ahmad min tullabil madrasah al-hukumiyah. Nah, artinya, apakah Ahmad adalah seorang murid dari sekolah swasta? Jawabannya, tidak. Ahmad adalah murid dari sekolah negeri, seperti itu. Nomor 2, hal Fatimah thalibah fil madrasah al-hukumiyah? Apakah Fatimah adalah seorang murid di sekolah negeri? Jawabannya, la, Fatimah thalibah fi madrasah al-ahliyah. Tidak, Fatimah adalah seorang murid di sekolah swasta. Nomor 3, ma unwan madrasah khairul ummah? Di mana alamat dari sekolah khairul ummah? Jawabannya, fi syari' Tirtayasa Rokmo Arba'ah wa Ishrin Serang. Nah, alamatnya terletak di jalan Tirtayasa nomor 24 Serang. Nomor 4, hal madrasah khairul ummah qaribah min bait Fatimah? Apakah sekolah khairul ummah dekat dari rumah Fatimah? Jawabannya, na'am, madrasatuha qaribah min baitiha. Ya, sekolahnya Fatimah dekat dengan rumahnya. Dan yang terakhir, hal Ummu Fatimah Indonesia? Apakah ibunya Fatimah adalah seseorang yang berkebangsaan Indonesia? Jawabannya, ya, Ummuha Indonesia. Sekarang kita akan berlatih menulis atau tadribul kitabah. Jadi kita belajar menulis agar kita bisa meningkatkan kemampuan kita menulis berbahasa Arab. Selanjutnya di sini ada tadrib alal kitabah. Diharapkan dengan mengerjakan tadribat ini kita bisa melatih maharoh atau kemampuan menulis kita. Ya baik. Tadribat alal kitabah. Tadribul awal, ratib al-kalimat litusbihu jumalan mufidatan. Ya, di sini kita diperintahkan untuk menyusun kembali kata-kata yang belum tersusun dengan rapi menjadi susunan-susunan yang tepat. Yang pertama ada nomor 1, min as-sanawiyah ana talib al-madrasah tulab al-hukumiyah al-islamiyah. Nomor 2, talibah madrasah min sadiqati al-islamiyah talibat al-falah as-sanawiyah. Nomor 3, huwa Ahmad Makkah Saudi hadha min huwa. Nomor 4, Imam Bunjul Onwan Jakarta Al-Madrasah Al-Janubiyah Rokmu Tis'ah Syariah. Silakan dijawab oleh teman-teman, nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya, jawabannya nomor 1 adalah ana talib min tullabil madrasah as-sanawiyatil islami al-hukumiyah. Artinya, saya adalah salah satu murid dari madrasah aliyah negeri, seperti itu. Nomor 2, sadiqati talibah minat talibat madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-falah. Temanku adalah seorang murid dari sekolah menengah Islam Al-Falah. Nomor 3, hada Ahmad huwa min Makkah huwa Saudi. Ini adalah Ahmad, dia berasal dari kota Mekah dan dia adalah seseorang yang berkebangsaan Arab Saudi. Nomor 4,
Unwanul Madrasah Syari' Imam Bonjol Rokmo Tis'ah Jakarta Al-Janubiyah. Alamat sekolahnya terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 9 Jakarta Selatan. Ya, kita beranjak ke tadribu tsani. Arif binafsik anta biimla'il istimarah al-atiyah. Jadi di sini teman-teman ditugaskan untuk memperkenalkan dirinya dengan mengisi kolom-kolom yang telah tersedia. Yang pertama al-ismil kamil atau nama lengkap, al-jins jenis kelamin, makan wa tarikh al-milad atau tempat tanggal lahir, dan al-unwan atau alamat. Baik, cukup pelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita bermanfaat. Semangat terus, stay safe, tetap di rumah. Sampai jumpa lain waktu. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.